Siap-siap gemparkan dan pecahkan rekor bursa transfer Super League. Barba berpisah, manajemen datangkan 2 asing, 2 naturalisasi. Bobotoh auto bahagia. Ini selengkapnya. Regulasi babak 16 besar ACL 2 berbeda dari fase grup, akankah Persib diuntungkan? Undian babak 16 besar ACL 2 2025-2026 memastikan Persib Bandung akan menghadapi wakil Thailand, Ratchaburi FC. Persib Bandung berhasil lolos ke babak 16 besar ACL 2 2025-2026 sebagai juara grup G usai meraih 13 poin dari 6 laga. Sementara itu, Ratchaburi FC berhak tampil di babak 16 besar usai finish di peringkat kedua grup F dengan total 9 poin. Selanjutnya, Persib Bandung akan bertandang terlebih dahulu ke markas Ratchaburi FC pada 11 Februari 2026 sebelum bermain di kandang sepekan kemudian atau pada 18 Februari 2026. Berbeda dari babak penyisihan grup, akan ada perubahan aturan yang akan dihadapi kedua tim saat tampil di fase knockout. Babak 16 besar ACL 2 akan memakai sistem gugur dan akan mempertemukan tim juara dan runner-up dari masing-masing grup yang bertanding pada babak penyisihan. Berbeda dari babak penyisihan grup, babak 16 besar akan menerapkan sejumlah regulasi. Pertama, babak 16 besar hingga semifinal akan memakai sistem dual leg atau kedua tim saling bertemu dengan sistem kandang dan tandang. Sementara untuk laga final, akan digelar laga tunggal yang akan mempertemukan pemenang semifinal di timur dan barat. Kedua, aturan gol tandang dihapus. ACL 2 menerapkan aturan yang berbeda terkait hasil pertandingan di babak knockout, yaitu tidak berlakunya aturan gol tandang, sehingga hanya tim yang unggul agregat gol dari 2 pertemuan yang menjadi pemenangnya. Karena tidak berlakunya aturan gol tandang, jika hasil imbang secara agregat, maka kedua tim akan melanjutkan ke babak perpanjangan waktu hingga adu penalti. Dan aturan selanjutnya adalah akan digunakan VAR. Berbeda dari penyisihan grup, AFC akan menerapkan aturan video asisten referee pada babak 16 besar hingga final. Dan regulasi terakhir yang bisa menguntungkan Persib adalah diperbolehkannya klub menambah 5 pemain baru di babak 16 besar. Iya, setiap peserta yang lolos ke babak 16 besar diperbolehkan mendaftarkan pemain baru maksimal 5 pemain sebelum leg pertama dimulai. Selain itu, peserta juga diperbolehkan melakukan pergantian pemain jika lolos ke babak perempat final, selama pemain yang didaftarkan sebelumnya telah bermain di ACL 2 musim ini. Adanya regulasi tersebut tentu akan menguntungkan bagi Persib, karena akan membantu Persib dalam memuluskan langkahnya untuk menjaga peluang meraih gelar juara pada edisi musim ini. Persib akan menghadapi Ratchaburi FC yang dianggap sebagai lawan sepadan, mengingat mereka bukan tim yang terlalu diperhitungkan di Liga Thailand. Penggunaan VAR juga akan membantu Persib, terutama di situasi krusial yang beberapa kali merugikan mereka pada babak penyisihan. Meski begitu, mereka juga perlu berhati-hati karena VAR bisa menjadi bumerang bagi pemain Persib. Aturan pendaftaran pemain baru juga akan memberi kesempatan kepada Persib untuk mencari pemain baru pada bursa transfer Januari mendatang. Di lain sisi, pengamat sepak bola Indonesia, Binder Singh desak Persib Bandung wajib belanja pemain baru di paruh musim untuk songsong babak 16 besar AFC Champions League 2 2025. Bahkan, secara tegas, Binder membeberkan Persib Bandung hanya berstatus sebatas mimpi saja berprestasi di tingkat Asia melalui ACL 2 jika tak menambah pemain di paruh musim. Jadi ya Persib perlu menambah pemain juga, gak bisa dengan skuad yang sekarang. Kalau di ACL 2 gak bisa deh, udah, jangan mimpi deh. Ya silakan kalau teman-teman akan mengatakan nih Bung Binder ini lebay, gak bisa, jangan mimpi kalau hanya dengan skuad. Bahkan, secara tegas, Binder membeberkan Persib Bandung hanya berstatus sebatas mimpi saja berprestasi di tingkat Asia melalui ACL 2 jika tak menambah pemain di paruh musim. Jadi, ya Persib perlu menambah pemain juga, gak bisa dengan skuad yang sekarang. Kalau di ACL 2, gak bisa deh, udah jangan mimpi deh ya. Silahkan kalau teman-teman akan mengatakan, nih Bung Binder nih lebay, gak bisa. Jangan mimpi kalau hanya dengan skuad yang ini, tegas Binder Singh melalui analisanya di kanal YouTube miliknya, Bola Bung Binder. Dalam analisanya, kebutuhan itu mendesak harus segera dilakukan Persib Bandung jika berkaca pada performa Maung Bandung dalam beberapa laga sebelumnya di ACL 2 di babak fase grup. Di mana, dalam beberapa laga tersebut, Persib Bandung kerap kesulitan dan justru kerap terkena comeback lawan, meski kerap juga berhasil membalikan keadaan. Coba flashback, lihat pertandingan-pertandingan Persib di fase grup yang Persib kalah atau bermain imbang,
atau sulit untuk bisa meraih kemenangan, bahkan harus susah payah melakukan comeback. Oke, bisa comeback, tapi kan belum tentu di setiap pertandingan bisa comeback seperti itu. Akhirnya kelihatan, Lion City Sailor sudah comeback, kena comeback lagi, jadi harus ada penambahan pemain. Kabar akhir-akhir ini bahwa Persib mengincar pemain baru sudah menyeruak di berbagai media. Dua nama ini kabarnya sudah mencapai kesepakatan gabung pada paruh kedua adalah Joy Plupesi yang sudah dipastikan gabung dan tinggal menjalani tes medis. Sementara satu nama lainnya adalah Marten Paes. Paes sudah mencapai tahap akhir akan diperkenalkan dan siap jalani tes medis di Bandung dalam waktu dekat, kabar terbaru. Bahkan Mark Klok terang-terangan ajak Marten Paes untuk gabung Persib di media sosial melalui komentar postingan Instagramnya. Lantas komentar itu pun memberikan kode bagi Bobotah yang antusias menyambutnya. Bukan hanya Joy Plupesi dan Marten Paes, Persib juga siapkan kejutan lainnya mendatangkan asing Garda A demi bersinar di ACL 2. Dalam perkembangan terbaru, Persib Bandung kembali dirumorkan menambah fokus dan membidik pemain asing Garda A lainnya. Kali ini nama yang mencuat adalah striker andalan timnas Uzbekistan, Igor Sergev. Kabar tersebut menandai potensi perubahan arah strategi transfer Persib yang kini disebut juga lebih memprioritaskan tambahan kekuatan di lini depan. Informasi terkait ketertarikan Persib terhadap Igor Sergev diungkap oleh akun Instagram yang kerap membahas isu sepak bola nasional dan transfer pemain, Liga 1 Transfer. Akun tersebut menyebut nama Sergev masuk dalam radar Maung Bandung jelang bursa transfer paruh musim nanti. Nama Igor Sergev mungkin belum terlalu familiar di telinga pecinta sepak bola tanah air, termasuk Bobotoh dan Viking. Hal itu tak lepas dari fakta bahwa sang pemain belum pernah berkarir di Indonesia. Namun demikian, Sergev bukanlah sosok asing di sepak bola Asia karena ia pernah bermain di beberapa negara seperti Thailand, Kazakhstan, dan Uni Emirat Arab. Bukan hanya penguatan lini depan, Persib juga kabarnya akan ditinggal sosok Federico Barba yang isu kepindahannya semakin menguat, bahkan sudah mencapai resmi. Ini semakin menguatkan jika bek berusia 32 tahun tersebut akan kembali pulang ke kampung halamannya di putaran kedua nanti. Kabar ini membuat para bobotoh resah. Bersamaan dengan kabar tersebut, muncul satu nama yang dikabarkan bakal jadi pengganti Federico Barba di lini belakang Persib, andai sang pemain cabut. Sosok yang dimaksud adalah Gaston Avila, pemain dengan nilai pasar 44 miliar. Pemain dengan nama lengkap Gaston Luciano Avila ini adalah bek berakhir di Rosario, Argentina. Awal karirnya sebagai sepak bola profesional dimulai di klub Boca Juniors. Di tim sebelumnya, Gaston sendiri cukup mendapat menit bermain di Fortaleza. Ia berhasil mencatatkan 34 penampilan bersama Fortaleza di berbagai ajang pada musim lalu. Kini ia akan kembali lagi ke Ajax Amsterdam lantaran masa peminjamannya di Fortaleza akan habis di akhir Desember 2025. Berita lainnya, Eliano Reinders tinggalkan Persib ke luar negeri. Boyan Hodak beri penjelasan. Iya, Persib Bandung kembali menggelar latihan pada Selasa, 30 Desember 2025. Latihan tersebut terlaksana di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api Aci. Sayang latihan tersebut tak bisa diikuti semua pemain Persib. Pelatih Persib, Boyan Hodak mengabarkan ada beberapa nama yang absen. Mereka adalah Mark Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reinders. Mark Klok tak ikut latihan karena harus absen di laga terdekat, yakni melawan Persikruj. Duel tersebut nantinya digelar di kandang Persikruj pada 5 Januari 2026. Di sisi lain, Beckham Putra tak ikut latihan karena kondisi kurang fit. Eliano Reinders absen latihan akibat harus meninggalkan Persib ke luar negeri. Boyan Hodak menjelaskan bahwa Eliano sedang mengurus visa keluarganya. Mark Klok tidak bermain karena kartu kuning, Beckham tidak ada di sini karena bersama fisioterapis. Eliano perlu keluar negeri karena mengurus visa keluarganya, kata Boyan Hodak. Sementara itu, Persib berhasil mengakhiri tahun 2025 dengan mengamankan posisi puncak klasemen Super League 2025-2026. Hal tersebut diraih setelah Maung Bandung sukses mengalahkan PSM. Persib memimpin klasemen dengan raihan 34 poin dari 15 laga. Namun Persib tak boleh bawa mah, Borneo Fighters yang menempati peringkat kedua memiliki poin yang sama. Hal ini membuat Borneo Fighters memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi Persib sewaktu-waktu.